Mari kita bertemu di arena. Itulah yang dikatakan Jordan sebelum pergi dengan para anggota gengnya. Saat ini, Kenzo dan yang lain sedang berdiri di depan truk es krim. Ini dia, es krim dengan taburan kacang. Pedagang memberikan es krim tersebut pada Maxim. Terima kasih Tuan. Maxim menerimanya. Kemudian dia bergabung bersama teman-temannya yang sedang duduk di sebuah meja bundar, sembari menikmati es krim. Jadi pertandingannya hari ini. Aku tidak menyangka dia akan meminta hari ini, ujar Zeva. Aku juga tidak menyangka. Apa kau akan tetap melakukannya, Kenzo? Tanya Lian. Mau tidak mau, aku harus tetap melakukannya, jawab Kenzo. Tapi kau baru berlatih 1 hari. Meskipun kau mengatakan kau sudah lancar, aku masih takut kalau terjadi sesuatu yang buruk, balas Aluna. Dia tidak akan membiarkanku kesempatan untuk menolaknya, ujar Kenzo. Apa yang Kenzo katakan benar. Jordan tidak akan membiarkannya lepas begitu saja. Jika dia mengatakan hari ini, maka itu akan jadi hari ini, balas Maxim. Dia bilang pertandingannya pukul 7 malam nanti kan? Tanya Zafi. Iya, dia bilang seperti itu. Gio mengusap es krim miliknya yang meleleh dan menetes ke lengan kanannya. Kau dalam masalah. Kau akan tetap kalah, ujar Jasmine. Kenapa? Tanya Kenzo. Karena bajingan itu telah memodifikasi sepeda motornya agar bisa bergerak lebih cepat, balas Jasmine. Semua orang kecuali Aluna tidak terkejut. Mereka tidak mengetahui hal itu, namun mereka sudah menebaknya. Itulah sebabnya kenapa aku kalah 2 kali, ujar Maxim. Kalau dia curang, bukannya dia tidak boleh menang. Maksudku, kemenangannya itu terhitung salah, bukan? Tanya Aluna. Bukan hanya terhitung salah, tapi itu bisa jadi aib dan harga dirinya akan hancur, balas Jasmine. Tapi kau tahu dari mana dia melakukan kecurangan seperti itu? Heran Aluna. Aku tidak bisa mengatakannya karena ini rahasia, jawab Jasmine. Jadi dia memodifikasi sepeda motornya sendiri atau membawanya ke tempat lain? Tanya Zeva. Ada seorang wanita yang melakukan itu untuknya, jawab Jasmine. Seorang wanita? Iya, seorang wanita bodoh yang perasaan cintanya dimanfaatkan, ujar Jasmine. Jadi maksudmu wanita itu mencintai Jordan dan rela melakukan apa saja. Kemudian Jordan memanfaatkannya. Dia menggunakan bakat wanita itu untuk memodifikasi sepeda motor miliknya. Namun tidak diketahui semua orang, begitu kan? Ujar Kenzo. Benar sekali. Jasmine mengangguk. Wah, dia benar-benar bajingan. Bahkan dia lebih bajingan daripada Maxim. Celetuk Zeva. Aku bukan bajingan ya. Maxim tidak terima. Iya deh, si paling bukan bajingan, cibir Zeva. Dari mana kau mengetahui semua itu? Tanya Aluna. Aku kan sudah bilang, ini rahasia, jawab Jasmine. Apa kau tahu siapa wanita itu dan di mana dia? Tanya Zeva. Jasmine menatap Zeva dengan lekat. Dia tidak memberikan jawaban, namun Zeva langsung mengetahuinya. Aku tidak bisa membantu kalian, ujar Jasmine. Kau tidak akan membantu kami? Mereka semua menatap Jasmine dengan lekat. Mata mereka yang terlihat begitu polos membuat Jasmine terkejut. Apa ini? Kenapa mereka malah menunjukkan wajah seperti ini? Aku tahu, mereka pasti mencoba untuk membujukku. Seorang Jasmine tidak akan bisa luluh hanya dengan pandangan seperti ini. Kalian semua salah jika berpikir aku sangat lemah, batin Jasmine. Dia berusaha keras mempertahankan apa yang dia pikirkan. Sudahlah teman-teman, Jasmine itu tidak mau membantu kita, ujar Maxim. Jasmine langsung merasa heran. Padahal dia berpikir Maxim adalah orang yang akan memaksanya. Jasmine tidak tahu di mana keberadaan wanita itu. Dia juga tidak tahu namanya. Jasmine hanya mendengar ini dari rumor, ujar Maxim penuh nada dramatis. Siapa bilang aku tidak mengetahui nama dan keberadaannya? Tanya Jasmine. Dia merasa tersinggung karena nada bicara Maxim yang seolah-olah meremehkannya. Oh, jadi kau tahu?
Walau begitu pada akhirnya itu tidak berguna. Kenzo, sudahlah. Yang harus kau lakukan sekarang adalah membiarkan dirimu dikalahkan dengan terhormat. Setidaknya kau sudah melakukan pertandingan dengan jujur. Maxim menepuk bahu Kenzo. Remaja itu yang ditepuk merasa heran dengan sikap Maxim. Jelas-jelas apa yang dilakukan Maxim saat ini penuh dengan acting. Remaja ini berpura-pura sedih dan melebih-lebihkan segalanya menggunakan nada suaranya. Dan kau, Zeva, kau juga hanya bisa pasrah sekarang, tapi kau tenang aja. Aku akan bergabung dengan geng Serigala Berbatu. Aku akan menjagamu di sana, sehingga kau tidak akan kenapa-napa atau dilukai oleh Jordan. Memang seperti inilah nasibmu. Oh, Zevaku yang malang. Maxi memeluk Zeva dari samping. Gadis itu mengerutkan dahi. Apa kau sudah tidak waras? Apa yang baru saja kau katakan? Bisik Zeva. Hentikan itu, Zeva. Hentikan. Kenapa kau begitu bersikeras kalau Kenzo bisa menang? Kenzo tidak akan bisa menang karena kemampuannya akan dikalahkan dengan kecurangan. Kau harus mengerti itu, Zeva, ujar Maxim dengan suara bergetar. Zeva semakin heran. Gadis itu kini melirik ke arah Jasmine yang terlihat sangat kesal. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu menemukan wanita yang telah memodifikasi sepeda motor milik Jordan. Namun itu tidak mungkin, karena satu-satunya di antara kita yang mengetahui hal ini hanyalah Jasmine. Tapi Jasmine tidak mau melakukannya. Karena itulah, pasrah aja Zeva. Aku akan selalu mendukung dan berusaha melindungimu. Maxim meletakkan kepalanya di bahu Zeva. Jasmine. Aluna menatap Jasmine dengan mata berkaca-kaca. Apa yang kau tangisi? Apa kau tidak lihat? Dia hanya... Jasmine menarik nafas. Ternyata apa yang dilakukan Maxim adalah untuk membodohi Aluna. Remaja itu sudah sadar kalau Jasmine sedikit membuka hatinya pada Aluna sebagai seorang sahabat. Sekarang Maxim sedang memanfaatkan Aluna untuk meluluhkan hati Jasmine. Kau tidak boleh jahat seperti ini, ucap Aluna. Tenanglah, kita tidak akan terjadi apa-apa. Dia mencoba menenangkan Aluna. Tapi semuanya ada pada Jasmine, dan kalau dia menolaknya, maka Zeva akan... Air mata Aluna menetes. Oh ayolah, Maxim itu... Jasmine menggigit bibir bawahnya. Baiklah, aku akan membantu kalian, oke? Aku akan mencari wanita itu dan membawanya ke arena nanti. Apa kau puas? Tanya Jasmine. Kau sungguh akan melakukan itu? Zeva, ternyata kita masih memiliki harapan di sini. Jasmine bersedia membantu kita. Dia adalah harapan terbesar kita. Oh Jasmine, terima kasih banyak ya, ucap Maxim. Terima kasih Jasmine. Aluna mengusap air matanya yang menetes. Kemari, ikut aku. Lihatlah lenganmu dipenuhi es krim. Jasmine menyeret Aluna pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Setelah kedua gadis itu pergi, Zafi langsung melepaskan tawa yang telah dia bendung sedari tadi. Wah, Maxim, kau sangat parah. Bagaimana bisa kau memanfaatkan gadis malang seperti itu untuk meluluhkan hati Jasmine, sindir Zeva. Hanya ini satu-satunya cara. Maxim tersenyum. Dia melirik ke arah Gio yang menatapnya dengan tajam. Seharusnya kau tidak perlu sampai membuat Aluna menangis seperti itu kan? Kesal Gio. Ayolah, air mata itu adalah air mata kebahagiaan, balas Maxim. Tapi kenapa kau harus memancing Jasmine seperti itu? Padahal kau bisa saja menghubungi Toretto ataupun Aguero untuk membantu kita, ujar Kenzo. Ini bukan soal membantu. Maxim tersenyum penuh maksud. Aku hanya ingin melihat Jasmine kesal karena dia harus membantu kita, jawab Maxim. Bilang aja, kau mau dia ada di sisimu lebih lama lagi, sindir Lian. Apa sih yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Maxim tertawa kecil. Ih, si paling tidak mengerti, cibir Lian. Baiklah, kita anggap saja wanita itu akan ditemukan nanti. Tapi apakah ada jaminan kalau wanita itu bisa membantu kita? Kalian tahu kan, hal yang paling berbahaya di dunia selain wanita adalah makhluk bucin. Mereka bisa melakukan apa saja demi rasa cinta tersebut. Kalian yakin dia akan membuka mulut? Bisa saja dia akan tetap menutup mulut demi Jordan yang dia cintai, ujar Kenzo. Apa yang kau katakan ada benarnya juga. Tidak akan mudah membujuk seseorang yang sudah bucin, balas Zafi.
Serahkan saja semuanya pada Jasmine, aku yakin dia bisa melakukannya dengan baik, ucap Maxim. Kau bicara dengan sangat mudah, dari mana kau bisa memastikan Jasmine bisa melakukannya? Tanya Lian. Kau tidak percaya padaku? Maxim tersenyum. Aku akan percaya padamu, saut Kenzo. Bukankah kau terlalu lugu, Kenzo? Tanya Lian. Lagi pula, Maxim pasti bertanggung jawab atas perbuatannya. Benar kan Maxim? Kenzo menatap Maxim dengan tajam. Tentu saja Kenzo, aku akan bertanggung jawab dengan baik. Maxim mengangguk. Tak lama kemudian, Jasmine dan Aluna kembali ke sana. Jasmine langsung mengambil tas dan ponselnya. Kau mau kemana? Tanya Maxim. Tentu saja, membujuk wanita itu, ketus Jasmine. Biarkan aku ikut denganmu, belas Maxim. Tidak boleh, biar aku sendiri saja. Aku tidak perlu bantuanmu. Jasmine langsung pergi meninggalkan mereka. Kau tidak akan menyusulnya? Zeva menatap Maxim. Yang bilang tidak, siapa? Aku harus menjaga jarak. Maxim tersenyum. Ngomong-ngomong, sebaiknya kita kembali ke rumah sekarang untuk bersiap, ucap Zeva. Apa kau akan ikut? Gio menatap Aluna. Iya, aku mau ikut. Aku ingin melihat pertandingan itu, ucap Aluna. Mereka semua bergerak menuju ke rumah Zeva. Jordan memasuki sebuah bangunan. Tempat itu berada di tengah pemukiman yang kumuh. Begitu masuk ke dalam, Jordan bisa mencium aroma oli kendaraan dan suara mesin yang sedang bekerja. Tempat itu sangat berantakan dan dipenuhi dengan peralatan khas bengkel. Terdapat juga beberapa bagian tubuh kendaraan yang telah dipreteli di sana. Di antara semua itu, terlihatlah seorang wanita sedang melakukan sesuatu terhadap sebuah sepeda motor. Melihat Jordan datang, wanita itu langsung tersenyum ke arahnya. Jordan, kau datang? Wanita itu, Frisley Slovenia, tersenyum. Apa kau sudah selesai? Aku akan menggunakannya untuk hari ini. Jordan mendekat. Sudah, tinggal beberapa penyesuaian lagi. Akan selesai dalam 10 menit. Jawab Frisley. Kau bilang setelah aku berhasil menyelesaikan ini dan kau bisa memenangkan pertandingan, kau akan mengajak aku berkencan. Kau tidak melupakan janjimu itu kan? Tanya Frisley. Mana mungkin aku lupa. Tapi aku tidak bisa melakukannya dalam waktu dekat. Kau tahu kan, aku sangat sibuk. Namun kalau kau tidak mau mengerti kondisiku, aku tidak akan memaksamu, jawab Jordan. Mana mungkin aku tidak mengerti kondisimu. Aku akan mengikuti perkataanmu. Kapanpun kau memiliki waktu, saat itu pula kita akan pergi. Oke? Pinta Frisley. Baiklah, Jordan menepuk kepala wanita itu. Dia adalah wanita yang ditemukan oleh Jordan 2 tahun yang lalu. Wanita ini kabur dari rumah saat dia masih remaja karena keluarga yang hancur. Dia mendapatkan pekerjaan di bengkel dari seorang pria tua yang kasihan kepadanya. Di sanalah wanita ini mempelajari banyak hal termasuk cara-cara memodifikasi kendaraan. Ternyata dia sangat berbakat, sayangnya kehidupannya yang cukup lancar tidak berjalan lama. Karena pria tua yang dianggap sebagai penyelamat mencoba untuk melecehkannya. Frisley pun kabur dan kembali hidup di jalanan. Di sanalah dia bertemu dengan Jordan yang saat itu tidak bisa pulang karena sepeda motornya mogok. Frisley memperbaiki sepeda motor itu, juga menawarkan untuk memodifikasi sepeda motor Jordan agar dapat bergerak lebih cepat. Melihat hasil pekerjaan Frisley, Jordan merasa sangat tertarik, apalagi saat Jordan berhasil memenangkan balapan pertamanya. Dia berhasil menemukan Frisley yang saat itu hampir dilecehkan oleh sekelompok laki-laki. Dia menawarkan Frisley untuk tinggal bersamanya dan memodifikasi sepeda motor untuknya. Berkat hal yang dilakukan oleh Frisley, Jordan selalu berhasil memenangkan pertandingan balapan liar dan memenangkan hadiah uang tunai dengan nominal yang besar. Ini membuat Jordan semakin rakus. Dia sadar kalau Frisley jatuh cinta kepadanya. Karena itulah Jordan memanfaatkan wanita ini sebaik mungkin. Sudah selesai Jordan, ucap Frisley. Jordan mencoba menaiki sepeda motor tersebut. Benar aja, dia langsung merasakan perbedaan. Kerja bagus, kemarilah. Jordan mengecup pipi wanita itu. Terima kasih banyak sayang, ucap Jordan. Bolehkah aku menonton pertandinganmu? Tanya Frisley. Kenapa kau terus saja menanyakan hal seperti itu? Padahal aku sudah bilang,
Kau tidak boleh ikut kalau aku sedang bertanding. Akan gawat kalau semua orang mengetahuimu. Mereka bisa saja tahu bakatmu dan mengetahui kecuranganku selama ini. Kau mau itu terjadi? Apa kau ingin aku jatuh ke dalam jurang yang dalam karena ulahmu? Kesal Jordan. Maafkan aku Jordan, aku salah bicara. Frisley menundukkan kepalanya. Kemarilah. Jordan memeluk Frisley. Maafkan aku, oke? Aku salah bicara. Aku tidak bisa mengendalikan diri karena aku tidak dalam kondisi yang bagus. Kau mau memaafkanku kan? Tanya Jordan. Iya, aku memaafkanmu Jordan, balas Frisley. Ini baru gadis yang baik. Jordan kembali mengecup pipi Frisley. Aku akan pergi sekarang. Pertandingannya akan segera dimulai, ujar Jordan. Pemuda itu menaiki sepeda motor yang telah selesai dimodifikasi. Baiklah Jordan. Frisley menatap kepergian pemuda itu dari tempat tersebut. Setelah Jordan pergi, Frisley berniat menurunkan pintu untuk menutup tempat itu. Namun sebelum pintu tertutup sempurna, sebuah kaki menahan pintu tersebut. Frisley terkejut. Dia menoleh ke arah Jasmine yang merupakan si pelaku. Gadis ini masih memakai pakaian yang sama seperti tadi, hanya saja tanpa kacamata. Ada apa ya? Tanya Frisley. Kita perlu bicara sebentar, ujar Jasmine. Frisley menatap Jasmine dengan wajah curiga secara terang-terangan. Maaf, aku tidak bisa. Frisley hendak menutup pintu, namun Jasmine mendorong wanita itu masuk ke dalam dan kemudian menutup pintu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau masuk ke dalam? Aku tidak mengizinkanmu untuk masuk, ujar Jasmine. Ujar Frisley. Frisley, Slovenia. Usia 23 tahun, kau adalah seorang jenius yang tahu betul apa itu kendaraan dan kau juga memiliki kemampuan untuk memodifikasi mereka menjadi lebih baik. Perkataan Jasmine membuat Frisley terkejut. Kau membantu Jordan Owen dengan memodifikasi sepeda motornya agar dia bisa memenangkan setiap pertandingan balapan liar. Lanjut Jasmine. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengatakan ini kepadaku? Frisley bergetar, tangannya memegang kunci Inggris dengan kuat. Dia terlihat siap melempar benda tersebut kepada Jasmine jika gadis di depannya berbuat macam-macam. Kau harus tenang, aku bukan orang jahat, ujar Jasmine. Kau pikir aku bisa mempercayai hal itu? Kau masuk ke dalam padahal tidak mendapatkan izin. Lalu kau mengetahui segala hal tentang rahasia kami. Bagaimana bisa aku percaya padamu? Tanya Frisley. Kau tidak bodoh kan? Kau hanya dimanfaatkan oleh Jordan Owen. Bajingan itu tidak mencintaimu sama sekali. Dia tahu dia mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan bakatmu itu. Karena itulah dia membawamu kemari dan bersikap seolah-olah dia mencintaimu. Semua yang dia tunjukkan kepadamu hanyalah hal palsu agar kau tetap membuatnya mendapatkan keuntungan. Jelas Jasmine. Diam kau, Frisley berteriak. Wanita itu bergetar kuat dengan mata yang memerah dilapisi air mata. Melihat bagaimana reaksimu, kau pasti sudah tahu kalau Jordan Owen hanya memanfaat kamu. Benar kan? Tanya Jasmine dan Frisley tidak menjawab. Jadi benar ya, kau sudah mengetahui semua itu dan kau masih bersikap bodoh seolah kau tidak mengetahuinya. Memang cinta membuat orang jadi gila, ucap Jasmine. Memangnya kau tahu apa soal hal ini? Memangnya kenapa kalau Jordan memanfaatkan kemampuanku? Aku tidak masalah dengan itu asalkan dia tetap memberikanku kasih sayang, jawab Frisley. Tapi kasih sayang yang dia berikan padamu adalah palsu dan kau masih menerima itu sebagai bayaran atas kerja kerasmu. Bukankah itu tidak benar dan sangat tidak adil? Jika ini adalah hubungan yang saling menguntungkan, seharusnya dia memberikanmu sebagian dari pendapatannya dong, ujar Jasmine. Aku tidak peduli dengan hal itu. Yang pasti, Jordan tetap menemuiku dan tetap menunjukkan kasih sayangnya kepadaku. Itu saja sudah cukup. Aku tidak peduli mau itu palsu kek atau enggak. Tegas Frisley. Dia adalah satu-satunya orang yang bersedia menunjukkan kasih sayang yang aku butuhkan. Lirih Frisley. Kau masih saja mengatakan hal itu. Sudah jelas apa yang dilakukan untukmu adalah karena kau memiliki bakat yang bisa dimanfaatkan. Bukalah matamu itu. Kau harus sadar, Jordan itu tidak lebih hanya seorang bajingan. Jika kau menginginkan cinta, maka pergilah keluar dan cari seorang pemuda yang benar-benar bisa mencintaimu. Kau tidak boleh terus berada di sangkar seperti ini.
Memangnya kau tidak capek? Terus terkurung seperti burung yang akan bernyanyi setiap kali majikannya datang. Berpikirlah, Frisley Slovenia, tegas Jasmine. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Aku tetap dengan pendirianku. Pergilah dari sini. Frisley mendorong Jasmine. Kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Lebih baik kau melepaskannya sekarang daripada merasa sakit lebih lama lagi, ujar Jasmine. Aku tidak peduli dengan perkataanmu. Ku bilang pergi. Frisley membuka pintu. Dia langsung berhenti saat melihat seorang remaja berdiri di sana. Maxim? Jasmine juga terkejut. Sejak kapan remaja itu berdiri di sana? Apa dia mendengar semua yang mereka katakan? Halo, kebetulan sekali. Aku sedang mencari seorang teman. Ini dia, temanku. Maxim menunjuk Jasmine. Dia temanmu. Kalau begitu, bawa dia pergi. Jangan biarkan dia mengacau di tempatku. Frisley mendorong Jasmine ke arah Maxim. Remaja itu langsung menangkap gadis tersebut. Jangan sentuh aku. Jasmine langsung melepaskan dirinya. Pergilah kalian berdua. Frisley berniat menutup pintu, namun Maxim menahannya menggunakan tangan kanan. Frisley berusaha keras untuk menutup pintu, tapi dia tidak bisa karena tenaganya tidak dapat menandingi kekuatan Maxim. Kita harus bicara sebentar, Frisley Slovenia, ucap Maxim dengan senyuman kecil. Jika kau ingin bicara tentang Jordan dan tentang cinta palsunya itu, lebih baik kau pergi aja. Aku tidak peduli dengan perkataan kalian, teriak Frisley. Tidak, kau pasti akan memperdulikan jika mendengarkan perkataanku, balas Maxim. Aku tidak akan. Dalam pertandingan kali ini, Jordan melakukan sebuah taruhan. Jika dia memenangkan pertandingan, dia akan mendapatkan seorang gadis yang sangat dia incar, ujar Maxim. Apa kau bilang? Seorang gadis? Suara dan tubuh Frisley bergetar. Dia sangat terkejut mendengar perkataan Maxim. Selama ini, Jordan tidak pernah melakukan taruhan dengan seorang gadis sebagai hadiahnya. Kau lihat kan, selama ini kau selalu membiarkannya karena yang dia menangkan hanyalah uang. Selain itu, dia juga menipumu dengan memberikan banyak janji-janji palsu tentang kencan dan jalan-jalan berdua. Selain itu, selama ini juga dia sering bermain dengan banyak wanita di luar sana dan tidur dengan mereka. Dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa memperdulikan perasaanmu lagi. Kau harus sadar, Frisley Slovenia, hal ini tidak akan baik untukmu. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk ikut denganku. Aku hanya memberikanmu saran. Lebih baik kau menghentikan permainan ini segera sebelum hal yang lebih buruk itu terjadi. Maxim menarik Jasmine menjauh dari sana, meninggalkan Frisley yang terdiam sembari menundukkan kepalanya. Kenapa kalian sudah kembali? Kenzo menatap Jasmine dan Maxim. Mereka berdua telah datang ke rumah Zeva. Tentu saja Jasmine datang dengan paksaan, tapi dirinya hendak kabur. Kami sudah berusaha mengatakan ini kepadanya, tapi dia sedikit keras kepala, cop Maxim. Lalu, apa dia mau membantu kita atau tidak? Tanya Lian. Entahlah, aku juga tidak tahu. Maxim menunjukkan wajah polos. Kalau dia tidak muncul nanti, Kenzo akan kalah dan masalahnya akan sedikit rumit, ujar Zafi. Aguero akan sedikit kerepotan karena harus membungkam semua orang dan membuat peristiwa itu seolah-olah tidak pernah ada. Kenzo. Zeva menarik tangan Kenzo. Gadis itu memberikan isyarat kepada kekasihnya untuk mengikutinya. Kenzo mengikuti Zeva menuju ke garasi, di mana mereka menyimpan sepeda motor tersebut. Zeva duduk di atas sepeda motor, dia menatap kepala benda tersebut dengan lekat. Ada apa, Zeva? Tanya Kenzo. Kau akan menang, jawab Zeva. Tapi dia berbuat curang, maka kau juga harus berbuat curang. Zeva tersenyum. Maksudmu, aku juga harus memodifikasi sepeda motorku? Tanya Kenzo. Kau tidak perlu memodifikasinya lagi, jawab Zeva. Kalimat tersebut membuat Kenzo tersentak. Remaja itu sontak melihat ke arah kepala sepeda motor. Apa kau lihat ini? Zeva menunjukkan sebuah tombol berwarna putih. Jika dilihat sekilas, tidak akan terlihat karena warnanya tuh sama persis seperti warna sepeda motornya. Aguero memiliki perusahaan kendaraan sendiri, namun kendaraan yang kami buat hanya untuk diri kami sendiri. Kami membuat banyak sekali kendaraan aneh dengan fungsi dan keistimewaan yang berbeda. Aku baru menyadari kalau sepeda motor yang kau gunakan ini adalah sepeda motor yang pernah aku gunakan sebelumnya, jelas Zeva. Lalu apa keistimewaan sepeda motor ini? Tanya Kenzo.
Saat kau menekan tombol ini, sepeda motor akan melaju 2 kali lebih cepat, jawab Zeva. Benarkah? Kenzo terkejut, tapi sangat sulit untuk mengendalikannya, karena saat itu juga kau harus menggunakan kekuatan otot-ototmu untuk menahan sepeda motor dan mendominasinya. Kau tidak bisa membiarkan sepeda motor ini terlepas dari peganganmu. Kau bisa melakukannya kan? Zeva menatap Kenzo. Iya, aku pasti bisa melakukannya. Kenzo mengangguk yakin. Tapi bagaimana kalau semua orang terheran saat melihat sepeda motor ini melaju lebih kencang? Mereka pasti akan menyadarinya kan? Tanya Kenzo. Tenang aja. Walaupun mereka menyadarinya, mereka tidak akan bisa marah karena mereka akan sibuk dengan hal lain, ucap Zeva. Aku akan mengikuti kata-katamu, balas Kenzo. Hei, pasangan di sana, kita harus berangkat sekarang nih, ujar Maxim.